dari sini ya. Silakan kamu atur aja. Oh, Suka-suka kau. Cek cek. Ada gambar aku menyediakan Pak. Untuk kelompok yang menjadi peserta kan ada dua kelompok ya. Untuk nanti pertanyaannya perwakilan aja. Jadi misalnya kelompok A, kelompok B, peserta. Satu kelompok hanya diizinkan mengajukan satu pertanyaan. Jadi cuma dua pertanyaan. Berarti karena waktu terbatas. Perwakilan kelompok. Perwakilan dia pertanyaan tadi ada 3 syarat. Kamu nanti boleh buka muter Oh. ambil gambar ya. coba Pak. Yang penting gambarnya bagus. Ya Pak. Bisa Pak. Selesai kamu di WA group tulis namamu ya. Oh ya Pak. Anjung, baru udah. Nanti aja Pak, belum capek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Kepala Desa Lembang Perindingan. Yang saya hormati Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Pemeliharaan. Yang saya hormati Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, serta Bapak Ibu para hadirin yang telah hadir dalam kegiatan penyuluhan redistribusi tanah tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya pada hari ini, Rabu 8 Mei 2024, bertempat di ruang kelas serbaguna Desa Lembang Perindingan, dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan redistribusi tanah 2024. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam dapat membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara penyuluhan ini berlangsung, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, yakni sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Kepala Desa Lembang Perindingan. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja. Yang ketiga, sambutan oleh Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Kadastral, Survei dan Pemetaan Kadastral. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Pemeliharaan. Dan yang ketiga, yakni sambutan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Kemudian acara selanjutnya yakni tanya jawab, tanda tangan berita acara, foto bersama, dan penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama dengarkan sambutan dari Kepala Desa
Lembang Perindingan sebagai pembuka dalam kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Toraja dan jajaran dan masyarakat Desa Lembang Parindingan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan program redistribusi tanah di Desa Lembang Parindingan, Kecamatan Gandang Batu Silanang, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya selaku Kepala Desa Lembang Parindingan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Toraja yang telah menyampaikan waktu dan kesempatannya untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan program redistribusi tanah di Desa Lembang Parindingan ini. Dengan adanya program redistribusi tanah di Desa Lembang Parindingan ini, tentunya saya dan masyarakat desa menyambut dengan gembira dengan adanya program ini. Selama ini banyak sekali masyarakat yang mengeluh tentang kepemilikan tanahnya. Lama sekali menjadi menggarap tanah selama bertahun-tahun, namun tidak memiliki status hak atas tanah. Sehingga dengan adanya program redistribusi tanah ini dapat memberikan kepastian hukum dan mensejahterakan masyarakat desa, khususnya di Desa Lembang Parindingan. Maka dari itu, kegiatan redistribusi tanah ini tentunya saya selaku Kepala Desa dan masyarakat Desa Lembang Parindingan ikut serta dan mensupport secara penuh untuk kelancaran dan keberhasilan program ini. Dan saya menghimbau kepada masyarakat-masyarakatku Desa Lembang Parindingan untuk aktif dalam mensukseskan kegiatan redistribusi tanah ini. Serta selagi ini masih penyuluhan, dihimbau kepada masyarakat jika ingin bertanya atau mencari informasi perihal kegiatan redistribusi tanah, mungkin bertanya soal persyaratannya, apa yang dilakukannya, perihal apa kegiatan kedepannya, nanti silahkan bertanya selengkap-lengkapnya, sering-seringnya, dan sejelas-jelasnya kepada Bapak Ibu yang ada di depan sini. Insya Allah mereka akan menjelaskan dengan penuh rinci dan sejelas-jelasnya. Dan juga saya sampaikan, kami selagi berstatus sebagai aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat kepada Bapak Ibu semua. Sebagai masyarakat, pelayan masyarakat, sehingga apa yang kami lakukan ini tulus untuk mensejahterakan masyarakat melalui program redistribusi tanah ini. Mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Lembang Parindingan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja. Kepada Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja kami persilakan. Aduh, panas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah semuanya sehat? Baik, alhamdulillah. Tanah Toraja bersama rekan-rekan saya di sini ada seksi 1 Bapak Agung Prayogo STRMH, seksi 2 Ibu Zakiah Najwa STRMH, dan seksi 3 Bapak Lutfi Al-Fatah Yasin SHMH. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu 8 Mei 2024, kita berkumpul di sini untuk melakukan penyuluhan redistribusi tanah. Mungkin
Bapak Ibu sekalian mempertanyakan, apa itu redistribusi tanah? Apa sih itu redistribusi tanah? Mengapa BPN ke desa kami untuk melakukan redistribusi tanah itu? Baik, sedikit saya jelaskan. Redistribusi tanah adalah salah satu bagian dari reforma agraria yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial, kondisi ekonomi para masyarakat dengan cara membagikan tanah secara adil dan juga merata kepada warga negara dengan tanda bukti berupa sertifikat. Kita semua sudah tahu dari tahun 2015 lamanya sampai dengan 2023 lalu di desa ini terjadi sengketa antara Bapak Ibu sekalian para masyarakat desa Bapak Bimbingan dengan PT Sawit Toraja. Nah, pada hari ini karena sengketa itu sudah selesai, pada hari ini kita melakukan penyuluhan redistribusi tanah untuk membagi-bagikan istilahnya tanah tersebut kepada Bapak Ibu sekalian. Kini kami memaparkan sedikit mungkin maksud dan tujuan dan juga manfaat dari adanya redistribusi tanah tersebut. Yang pertama itu menciptakan sumber kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu memperbaiki dan juga menjaga kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga meningkatkan ketahanan pangan. Yang keempat memperbaiki akses masyarakat dan juga sumber ekonomi. Nah, tujuan yang keempat ini adalah tujuan besar kami karena memang pasca terjadinya konflik pertanahan atau agraria di sini, ekonomi masyarakat itu sangat menurun. Dan dengan adanya redistribusi tanah ini kami berharap ekonomi dari Bapak Ibu sekalian akan lebih meningkat dan juga lebih sejahtera. Dan tujuan kami yang terakhir yaitu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan lapangan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti akan dijelaskan lebih mendetail oleh rekan-rekan saya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu masyarakat Lembang Paringinahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Lembang Paringinahan, Bapak Nugroho, dan yang saya hormati Kepala Kantor Kabupaten Tanah Toraja, Ibu Putru Citra Yulianti, dan rekan-rekan saya, dan yang saya hormati warga Desa Lembang Paringinahan. Nah, gimana, masih semangat belum? Semua ya, ya. Baik, di sini saya selaku Kepala Seksi 1, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum objek tanah reforma agraria. Ini plotting dulu. Monggo dimakan dulu camilannya. Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Nah, ya habis penjualan aja kita makan aja. Ya. Berikut saya tampilkan peta di mana letak objek reforma agraria. Nah, peta ini merupakan hasil dari inventarisasi dan identifikasi dari Satuan Inventarisasi dan Identifikasi dari Kabupaten Toraja. Nah, di sini ada total luas bidang yaitu seluas kurang lebih 60 hektar. 60 hektar di mana
60 hektar ini nantinya termuat sebanyak 20 bidang yang kemudian nanti akan dibagikan kepada total 20 orang. Nah, kurang lebih satu orangnya mungkin akan menerima 3 hektar. Itu kurang lebihnya, tergantung posisi patok yang ada di lapangan. Mengenai tahapan dari kegiatan pelaksanaan reforma agraria itu satu penyuluhan yaitu seperti kegiatan yang hari ini kita laksanakan mengenai apa sih itu Torah, gambaran umumnya dan manfaat apa, terus hak dan kewenangan masyarakat, hak dan kewajiban masyarakatnya. Terus di sini ada inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek dan penataan objek redistribusi tanah. Mengenai inventarisasi dan identifikasi ini yaitu tentang data kepemilikan mengenai subjek, mengenai objek dan tentang subjeknya. Jadi di samping inventarisasi itu nanti dari tim akan dilakukan inventarisasi mengenai nilai tanahnya serta penghasilan dari warga penerima objek reforma agraria. Nah, nanti di sini akan sebagai acuan bagaimana reforma agraria itu mensejahterakan masyarakatnya. Dan di sini ada penataan objek redistribusi tanah. Itu nanti objek itu akan ditata dengan kesepakatan antara warga masyarakat, sehingga dari penataan objek itu nanti ada sarana dan prasarananya, sehingga tanah nanti yang dibagikan itu dimungkinkan ada akses jalan atau salurannya. Nah, kemudian ada pengukuran dan pemetaan. Mengenai pengukuran dan pemetaannya itu yaitu nanti dilakukan pengukuran dan pemetaan dari hasil inventarisasi dan identifikasi. Jadi diusahakan bapak-bapak serta ibu-ibu peserta untuk dipasang tanda batasnya pada saat akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi, sehingga pada proses pengukuran dan pemetaan nantinya sesuai real dengan keadaan lapangan, sehingga tidak ada namanya sengketa atau permasalahan di kemudian harinya. Nah, nanti diusahakan bapak dan ibu hadir di lapangannya. Dan untuk tanda batasnya nanti bisa diambil di kantor desa, itu satu orang mungkin dapat 3 ya. Terus ada penelitian lapangan, itu nanti dilakukan oleh satgas dari kantor kami juga. Terus ada sidang panitia pertimbangan dan reform. Nah, sidang ini nanti keluarannya berupa penetapan objek dan subjek dari redistribusi tanah. Selanjutnya akan diterbitkan SK hak atas tanah, redistribusi tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukuan hak dan penerbitan sertifikatnya. Waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, yang akan dilanjutkan oleh penyampaian materi oleh Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Pemeliharaan. Kepada Kepala Seksi kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang terhormat Kepala Desa Lembang Pariningan Bapak Nugroho, yang saya hormati Kepala Kantor Kabupaten Tanah Toraja Ibu Putu Citra Yulianti, serta rekan-rekan saya dari Kepala Seksi 1 dan Kepala Seksi 3 Pak Agung dan Pak Lutfi, serta masyarakat Desa Lembang Pariningan yang saya hormati. Setelah kita mendengar mengenai gambaran umum tanah dan juga tahapan perencanaan redistribusi tanah yang telah disampaikan oleh rekan saya dari Kepala Seksi 1, kita di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat subjek. Perlu diketahui Bapak Ibu, subjek sendiri secara umum merupakan pokok pembicaraan. Nah, yang dimaksudkan itu merupakan warga masyarakat Desa Lembang Pariningan ini yang
nantinya akan menjadi calon subjek dari redistribusi tanah. Ketentuan tersebut diatur dalam Perpres nomor 86 tahun 2018 pasal 12. Di sana tersebutkan bahwa terdapat perseorangan atau individu dan kelompok masyarakat yang dapat berupa kelompok tani. Setelah itu yang terakhir adalah badan hukum. Setelah kita mengenal mengenai subjek, Bapak Ibu kita perlu mengetahui juga tentang objek. Tapi objek itu sebenarnya apa sih? Objek tersebut merupakan benda yang sedang kita usahakan dalam program redistribusi tanah ini. Ya bentuknya sebuah tanah. Nah, syaratnya tanah tersebut bisa dijadikan sebagai objek tanah objek reforma agraria itu tercantum pada Perpres nomor 86 tahun 2018 pasal 7. Di situ Bapak Ibu ada banyak sekali kriteria tanah dapat menjadi sebuah objek reforma agraria. Salah satunya yang sesuai dengan keadaan kondisi yang ada di desa Lembang Paringingan ini merupakan tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang sebelumnya sudah pernah terjadi di tahun 2018 ya Ibu. Tadi jadi nanti itu menjadi tanah objek reforma agraria. Setelah kita melihat subjek objek, kita perlu mengetahui juga mengenai syarat penggunaan tanah. Jadi tanah tersebut itu bisa digunakan apa saja dan untuk apa saja. Yang pertama, tanah tersebut dapat dimiliki oleh badan usaha milik desa yang kemudian menjadi tanah khas desa. Yang kedua, yaitu menguasai, mengusahakan sendiri secara efektif atas tanah. Dimaksudkan agar Bapak Ibu memanfaatkan yang sudah kami berikan nantinya supaya tidak menjadi sia-sia, agar bermanfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, tanah tersebut itu boleh dimanfaatkan jadi apa? Kira-kira ya Bu. Nah, tanah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi dua pola ruang, yaitu sebagai tanah pertanian dan juga tanah perkebunan. Di luar itu, Bapak Ibu tidak boleh mengalihkan. Misalnya Bapak Ibu mau membuat menjadi tanah pemukiman atau perusahaan, perkantoran ataupun masjid, itu tidak diperbolehkan karena nantinya dari pihak BPN sendiri akan melakukan pengawasan terhadap tanah redistribusi tanah ini. Takutnya Ibu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Setelah kita melihat, mengulik beberapa mengenai redistribusi tanah, apa saja yang bisa didapatkan Bapak Ibu dengan proses redistribusi tanah ini? Hak apa sih yang bisa didapatkan? Yang pertama, mendapatkan tanah hak milik. Nah, namun hak milik tersebut tetap sesuai dengan anjuran pertanian maupun perkebunan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, dari tanah hak milik tersebut Bapak Ibu bisa mengagunkan ke bank untuk mengajukan pinjaman. Nah, dari pinjaman tersebut Bapak Ibu bisa mengelola untuk lebih mengembangkan usaha ataupun sebagai pinjaman motor, mau kredit mobil, mau kredit motor, bebas Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah memiliki hak milik yang bisa ditangguhkan. Nah, tapi jangan lupa ya Bapak Ibu untuk tetap membayar cicilannya. Jangan kita meminjam namun tidak menyicil, nantinya akan jadi problem lagi. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, yaitu kita mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dengan diterbitkannya surat keterangan hak atas tanah. Lalu setelah kita mendapatkan itu, bagaimana cara mendapatkannya? Pasti perlu ada kewajiban yang perlu kita jalankan atau kita jalani untuk menunjang adanya kegiatan redistribusi tanah ini. Yang pertama, yaitu menunjukkan batas atas tanahnya, tanda-tanda batasnya. Terus kalau belum dipasang, memasang tanda batasnya, disaksikan oleh tetangga berbatasan. Setelah sudah dipasang,
dipelihara tanda-tanda batasnya. Yang kedua, melengkapi data identitas diri berupa KTP maupun KK. Lalu menyerahkan bukti-bukti penguasaan hak atas tanah, misalnya sertifikat maupun kepemilikan yang lama. Juga menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah membayar biaya BPHTB. Yang ketiga, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya untuk memaksimalkan penggunaan tanah yang sudah didistribusikan kepada Bapak Ibu supaya tanah tersebut tidak menjadi tanah yang kosong, tidak dimanfaatkan. Kan lumayan Bapak Ibu, kalau misal tanah tersebut 3 hektar kita manfaatkan sebagai sawah, dalam beberapa kali panen sudah mendapatkan puluhan juta. Namun karena kita malas dan enggan untuk memanfaatkannya, jadinya kita menghilangkan keuntungan yang bakal kita ambil dari situ. Lalu untuk yang keempat, yaitu tidak boleh mengalihkan hak atas tanah kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan. Dimaksudkan bahwa Bapak Ibu tidak boleh mengalihkan atau menjual di luar dari peruntukannya sebagai tanah pertanian dan tanah perkebunan selama kalau tidak boleh dijual itu selama 10 tahun setelah diadakannya redistribusi tanah. Jadi masih dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sendiri. Yang terakhir, bagi jika terdapat kelompok tani yang terdapat di desa Lembang Paringgingan ini dapat dilakukan pencatatan dan juga pengesahan di notaris yang ada di desa setempat ini, yang kemudian nanti dipilih satu nama untuk dicatatkan sebagai pemilik hak dan perwakilan pemilik hak dan juga buku tanah dan sertifikat gitu. Namun kepemilikannya tetap bersama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan kembali materi oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Kepada Bapak Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nugroho Putrohutomo selaku Kepala Desa Lembang Paringgingan, Kecamatan Gadang Batu Silangan. Yang terhormat Ibu Putu Citra Yulianti selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja, serta yang terhormat rekan-rekan saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Desa Lembang Paringgingan. Di sini saya akan menyampaikan terkait biaya dari kegiatan redistribusi tanah di Desa Lembang Paringgingan ini. Yang pertama itu ada biaya yang disediakan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada biaya kegiatan untuk penyiapan dokumen. Biaya untuk penyiapan dokumen ini nanti berupa untuk mungkin penggandaan sertifikat atau dokumen-dokumen yang lain ya, bisa untuk fotokopi mungkin, nah itu mungkin masih kita anggarkan. Yang kedua itu biaya untuk pengadaan patok dan materai seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Agung, yaitu pengadaan patoknya itu untuk per bidangnya itu kita anggarkan ada 3 patok dan materainya 1 ya. Kemudian yang ketiga itu biaya untuk kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa ya, mungkin ini untuk biaya di lapangannya nanti ya. Lalu ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat atau pemohon sebesar Rp250.000 per bidangnya, itu berdasarkan SKB 3 Menteri nomor